A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para murid dan santri dimanapun berada dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam hari ini guru menyampaikan kembali, mengulas dan mematangkan apa-apa yang sudah disampaikan untuk murid dan santri. Berkaitan dengan video yang berjudul tugas lagi, guru melanjutkan rangkaian dari video kemarin-kemarin. Satu contoh, pada video dengan judul tugas lagi, mendapat amanah lagi, guru menerangkan dimulailah dengan judul Cok Bakal. Cok Bakal adalah satu konsep yang menerangkan peradaban awal. Sama juga dengan apa yang aku ajarkan para murid dan santri. Cok bakalnya sudah, alatnya sudah, alamnya sudah. Untuk memulai perjalanan pemahaman kehidupan yang lebih akurat, guru pun akan memberikan ulasan sesuai dengan yang sangat mendasar. Satu contoh, alamnya sudah diajarkan, sekarang manusianya. Ini hal yang sangat pokok para murid dan santri. Dengan diulas yang pokok tentang manusianya, guru memberikan judul video ini Merdeka untuk Makmur. Karena manusia, masyarakat, banyak hal mendapat pendidikan yang terlalu banyak padatnya dalil-dalil bahasa Arab, sehingga tidak sempat untuk berpikir dan tidak sempat untuk menganalisa suatu kalimat, sehingga padat otak seperti di era-era sekarang. Guru mengulas dan memberi kesadaran kepada para pemirsa dan juga murid dan santri. Tatkala Cok Bakal sudah diterangkan, artinya pada tahun-tahun ini dan pada bulan ini ada sesuatu permulaan yang sangat bagus. Untuk memulai kehidupan yang baru pun juga guru memberi kesadaran tentang pribadi manusia dengan judul video Merdeka. Para murid dan santri, manusia kadang tidak paham. Kita membayangkan suatu kata merdeka itu kalian ibaratkan hanya suatu merdekanya negara. Diajak tentang bahasa merdeka lebih dalam dan lebih mengena kepada apa yang dimaksud merdeka. Nomor satu yang dikatakan merdeka adalah berdiri mutlak, tidak dikendalikan siapapun. Ya, ini difahamkan. Semoga video ini nanti mampu menerangi khususnya murid dan santri dan para pemirsa. Karena dengan suatu kemerdekaan, dengan tanpa adanya tekanan dan tidak ada paksaan, manusia itu akan mengembang jiwanya, akan mengembang rohnya. Daya kreativitas jiwa akan mengeluar seperti ada kekuatan yang dahsyat. Dengan diulas ini, guru menyampaikan siapapun yang sudah diajarkan guru, terutama tentang kain bonangan, sudah diajarkan di video dengan syahadat papatnya, dengan banyak cara, dan dibekali guru tentang ibadah di malam Jumat, atau juga ilmu sangkuera. Semua itu nanti ada kuncinya para murid dan santri. Yang dimaksud kuncinya bagaimana guru? Difahamkan dengan benar ya. Manusia berhajat atau manusia itu meminta atau manusia berharap atas nama spiritual dan agama. Nomor satu, pahamkan jiwamu harus merdeka dulu. Kalau ini belum kalian capek, kalau ini belum kalian dapatkan, kalau Anda belum paham, sehingga doa atau hajat Anda tidak bisa maksimal. Satu contoh, guru memberi sentuhan sedikit. Jutaan manusia di negara Republik Indonesia, dia berhajat, pikirannya sudah kalut atau pikirannya sudah terpenuhi kebutuhan dan ditekan dalam keadaan kepepet dan ditekan juga oleh kitab-kitab yang mengatasnamakan Tuhan. Jadi artinya manusia berhajat atau meminta atau berdoa
dia sudah tidak merdeka, para murid dan santri. Ini tolong dihindari. Ya, dihindari tentang kata tekanan-tekanan apapun. Yang lebih parah lagi, para murid dan santri dan juga pemirsa, jangan sampai Anda berhajat atau berdoa atau memohon. Jangan sekali-kali itu perintah guru atau perintah nabi atau perintah rasul. Kalau itu kau tanam di dalam pikiranmu, kalian gagal. Dari video Cok Bakal sudah diterangkan, layaknya Anda bagaikan telur yang harus kalian keluarkan, kalian pecah cangkangmu dari dalam. Jiwamu merdeka itulah nanti yang akan membuka cangkangmu, membuka hal-hal yang tertutup, sehingga kalian akan mendapatkan sesuatu keberkahan dalam kehidupanmu. Para murid dan santri diajarkan sebelum masuk tentang kata merdeka. Diulas dari video yang kemarin-kemarin. Nomor 1, hilangkan dogma. Dengan apa-apa yang sudah kita yakini, apa-apa yang sudah Anda yakini, dan apa-apa yang sudah disampaikan dari guru-guru Anda. Terutama manusia di lahir itu dicipta untuk ibadah. Kalian hilangkan dogma itu. Ya. Tatkala kalian masih mengimani atau di dalam pikiran Anda dan Anda mempercayai bahwa manusia dicipta itu untuk ibadah, sejak itulah kalian terjajah sampai mati. Hajatan apapun kalian tak akan pernah nyampe. Mempunyai apapun kehidupan Anda tidak akan ada berkahnya. Karena hidupmu, rohmu terjajah dari pemahaman yang salah. Maka dari video yang lain guru sudah menerangkan bahwa kita, Anda semua yang dilahirkan di dunia atau yang terlahir di dunia, nomor 1, kalian harus paham bahwa kita, Anda diturunkan ke dunia, kita untuk menerima kebahagiaan dan kita untuk merintis, membuat dan menciptakan suatu kebahagiaan itu. Itu harus disadari. Para murid dan santri, untuk membuat suatu kalimat bahwa kita, Anda yang sudah korban dari dogma, buatlah bahasa yang tepat. Satu contoh. Dari video yang lain kemarin guru sudah memberi satu contoh. Tatkala Anda sudah paham apa yang dimaksud kata Allah, guru menerangkan dengan bahasa yang simpel ya. Allah adalah bahasa wakil dari gesang atau hidup. Tatkala Anda duduk sadarkan atau dibantu dengan kalimat la ilaha illallah, hidupku, jiwaku merdeka mutlak, tidak ada yang menyuruh dan tidak ada yang memerintahkan. Tapi mengapa Anda berdoa? Itu kebutuhan Anda ya, dipahamkan. Bukan perintah guru, diingat-ingat. Bukan perintah Rasul, bukan perintah Tuhan. Itu kebutuhan bangsa manusia. Ini harus kalian dapat ya. Jadi Anda melakukan ritual spiritual di hari kelahiran apapun. Ini harus dipahami. Merdekakan dulu. Barangkali para pemirsa yang di luar sana yang terdogma dengan dalil-dalil bahwa manusia dicipta untuk ibadah, hilangkan dulu itu. Kalau itu Anda masih memakai itu, kalian tak akan pernah menggapai apa yang kalian dapatkan. Karena apa? Tatkala manusia belum merdeka, manusia tak akan bisa membangun. Semoga dengan kesadaran seperti ini, doa Anda, hajat Anda, itu akan menjadikan kemakmuran dalam artian ekonomimu berkembang lebih baik. Ya, 1. Tatkala menerangkan suatu manusia berhajat tentang merdeka, di situ sudah dibekali guru banyak ilmu dan banyak cara agar menghasilkan suatu apa yang kalian minta atau yang Anda harapkan atau yang Anda inginkan. Di dalam bahasa ini pun juga manusia banyak yang salah sehingga pola pikir ini tidak menghasilkan sesuatu apa yang dihajatkan. Diulas kembali tentang kata hajat. Agar kalian nanti setelah tahu bahwa kalian jiwamu, rohmu, hidupmu adalah merdeka mutlak, tidak dijajah siapapun. Kalian kita mempunyai tujuan, namanya bahasa yang umum rezeki. Diulas kembali agar kalian paham, ya, khususnya murid dan santri. Jangan sekali-kali di hadapan Tuhan atau dalam berhajat minta rezeki. Diulas, semoga ini sangat bermanfaat para pemirsa ya. Karena bahasa ini sudah mengembang 1400 tahun sehingga
Di dalam pikiran manusia ini rusak karena mendapatkan suatu bahasa atau kata atau kalimat. Ini yang menghasilkan bentuk yang tidak terarah gara-gara kata rezeki. Difahamkan dengan teliti, semoga bermanfaat. Para murid, para santri, rezeki itu bahasa Jawa. Ditulis oleh orang-orang terdahulu, ditulis, dikitabkan, dipahamkan ya. Ditulis, dikitabkan menjadi rezeki, rizki. Mengapa tidak ditulis rezeki? Konsonan di Quran tidak bisa konsonan e. Rizki yang ada di kitab kita, kitab Quran, itu mengambil bahasa, filsafat, budaya, aktivitas orang Jawa. Karena itu dituliskan tidak ada konsonan e menjadi rizki. Agar tidak menjadikan kesalahan di dalam perilaku manusia, terutama tentang berdoa. Jangan sekali-kali kalau rezeki itu kalian ilustrasikan dalam pikiran sehingga salah. Diulas tentang tata bahasa. Rezeki ini dari bahasa rejek dan ajek. Difahamkan ya biar tidak salah. Rejek dan ajek maknanya tetap atau langgeng. Maka guru sudah menerangkan melalui videonya bahwa yang disebut dalam artian rezeki tetap dan langgeng adalah gesang atau hidup. Maka orang-orang terdahulu leluhur kita sampai membuat suatu ilmu atau motivasi atau suatu mantra. Gesang insun tan kenopati, artinya tetap. Nah, tetap inilah yang dimaknakan rezeki. Difahamkan para pemirsa, diulas dengan video yang lama. Jadi yang dimaksud rezeki ini adalah kehidupan atau hidup yang ada di dalam kita ini. Tatkala manusia ingin mendapatkan cita-citanya berhasil, kalau kalian memakai bahasa, ya Tuhan, ya Allah, berilah aku rezeki. Passwordnya sudah salah. Karena di sini sudah ada. Lantas bagaimana guru membuat kalimat yang tepat? Satu, kalau kalian sudah tahu bahwa rezeki ini hidup, kita berdoa ini dalam keadaan pun juga hidup. Maka bahasa yang minta, jangan berharap menggunakan kalimat rezeki. Bahasa yang tepat, ya Tuhan, ya Bapa, wahai Sang Maha Pencipta, luaskan rezeki saya. Artinya nilai kehidupan kita ini lebih luas. Maksudnya begitu. Itu kalau mengacu kepada nilai bahasa. Tapi sebenarnya untuk memahami nilai kehidupan yang luas, ini butuh adalah motivasi, pemahaman, dan pendidikan. Karena manusia di negara kita Indonesia selalu memakai metode agama. Maka guru menyarankan kepada para murid dan santri, kalau identik meminta rezeki, jangan berhayal minta rezeki. Kalau memakai kata rezeki, pakailah. Luaskan rezeki saya. Ada bahasa yang persamaan. Bukakan pintu rezekiku. Dalam artian bukan benda. Ya. Karena itu adalah suatu keadaan. Maka yang dikatakan bahwa gesang atau hidup ini adalah suatu keadaan. Maka bisa senang, bisa susah. Tatkala dengan kalimat yang tepat, bukakan rezeki saya. Artinya kehidupan ini lebih luas. Bukan minta itu benda. Difahamkan ya. Diulaskan tentang kata rezeki yang menjadikan salah dan rancu di negara Indonesia, terutama gara-gara agama yang rusak. Manusia diterangkan kita diberi pendidikan oleh guru-guru kita melalui agama. Bahwa rezeki katanya ada yang membagi malaikat Mikail. Nah itu pun yang menjadikan problem. Sehingga manusia tidak akan pernah mengerti. Itu salah para murid dan santri. Rezeki yang dimaksud apapun di dunia itu rangkaian. Kalau manusia berhayal tentang rezeki, yang mengatur itu bangsa manusia itu sendiri. Bukan bangsa malaikat. Satu contoh.
rezekinya karyawan, dengan rezekinya mandor, dengan rezekinya direktur. Tidak akan pernah sama, karena itu klaster. Bagaimana kalau kalian para pemirsa di luar sana masih mengimani malaikat-malaikat yang membagi rezeki, maka pikiran Anda rusak, doamu error. Ini difahamkan. Diterangkan kembali oleh guru, manusia diterangkan oleh kitab dari orang-orang yang dalam kebodohan yang tidak mengerti sejarah Islam dan kitab, bahwa diterangkan lebih detail bahwa rezeki bisa diasumsikan adalah istri atau suami atau anak. Bahkan ada yang mengilustrasi. Para murid, para santri diajarkan. Kalau toh manusia minta rezeki, diilustrasikan dalam pikiran itu dibentuk dan terwujud menjadi uang. Artinya yang membuat rezeki adalah negara. Difahamkan kembali para murid dan santri, sedikit error. Kita sering masyarakat diajarkan, mempunyai ilustrasi bahwa manusia disuruh minta rezeki. Digambarkan oleh manusia itu berupa uang. Kalau rezeki itu wujudnya uang, artinya yang membuat rezeki itu negara. Badan peluri yang mengatur uang, mencetak uang, mewarnai uang. Apa hubungan dengan malaikat? Tidak ada. Berapa orang yang salah? Berapa orang yang konyol? Berapa orang-orang yang bodoh? Berapa orang yang dibodohi dengan cerita-cerita seperti itu? Maka rusaklah pemikiran bangsa negara kita ini. Gara-gara pemahaman yang salah kaprah. Ada lagi manusia berhayal kalau tidak punya jodoh, minta rezeki namanya berupa jodoh. Kalau jodoh, bentuk jodoh ini digambarkan rezeki jodoh. Jodoh adalah lawan jenis. Satu contoh, Anda laki-laki belum punya pasangan istri. Minta kepada Tuhan diajarkan atas agama. Minta rezeki berupa jodoh. Artinya yang membuat jodoh Anda itu bangsa manusia. Namanya calon mertua. Nah, apa hubungan dengan malaikat? Tidak ada. Ada lagi, anak itu berupa rezeki. Yang memproduk anak itu ya orang tua. Apa hubungan dengan malaikat? Apa hubungan dengan Tuhan? Tidak ada. Lantas bagaimana guru? Maka guru sudah menerangkan, rusak bangsa negara kita. Ini gara-gara kitab yang salah kaprah sejak kita belum merdeka. Dan itu sudah 600 sampai 1400 tahun. Sehingga bangsa manusia yang ada di Indonesia yang mengikuti pendidikan seperti itu. Wah, ini padat kumpul, rusak semua. Cara berpikir semua yang salah. Tatkala sudah padat dalam kerusakan titik setak, sudah tidak ada solusi. Karena sesuatu yang salah kau katakan kebenaran. Lantas bagaimana guru kalau seperti ini? Ya gimana? Karena sudah rusak. Rusaknya semua. Maka melalui video ini guru menyampaikan, terutama bagi para pemirsa, hilangkan pemahaman-pemahaman seperti itu para pemirsa. Hilangkan. Kalau itu kalian belum hilangkan, kalian tidak melepas itu, kalian tidak akan pernah nyampe apa yang kalian hajatkan. Karena pikiran Anda, saraf ini rusak. Karena ada yang salah. Coba kalian ilustrasikan apa lagi? Uang nyatana yang membuat negara. Yang membuat rezeki artinya negara. Anak katanya rezeki. Yang membuat bapak ibu. Loh. Suami istri. Dia tercipta dari makhluk lain. Namanya calon mertua. Apa hubungan dengan Tuhan? Kalau manusia minta faktor-faktor rezeki seperti itu. Nah dengan demikian para murid dan santri. Kalau toh para pemirsa, khususnya murid santri sudah paham, lantas bagaimana guru kalau kita ini berdoa atau berhajat agar sesuatu kehidupan kita lebih berkah, kalau toh kita bekerja itu lebih mudah, atau kita kalau berdagang itu ada kelancaran. Satu contoh kalau manusia itu berhayal, ya Tuhan, ya Allah, lancarkan rezeki saya. Bagaimana dimaksud lancar rezekinya? Sedangkan rezeki ini adalah kehidupan. Kehidupan lancar ini loh bagaimana?
Lancarnya kehidupan itu ya hanya keluar masuknya nafas itu. Manusia berhayal, lancarkan perdagangan saya. Kalau negara kita ini rusak, pemimpinnya rusak, ekonomi rusak, dijajah, pajak tinggi, bagaimana bisa lancar? Dengan demikian guru menggarisbawahi, siapapun khususnya murid maka disarankan oleh guru, jangan sekali-kali berhayal tentang rezeki-rezeki seperti itu. Yang tepat bagaimana guru? Sesungguhnya manusia di dunia meskipun yang tidak berilmu dan berilmu, kalian melakukan bentuk apapun, baik ritual dan spiritual, itu hanyalah bentuk syukur. Dengan syukur yang tepat tanpa mengucap, bangsa manusia akan terproses secara benar, sehingga akan mempengaruhi kanan kirimu menjadi nilai-nilai benar. Syukurmu benar, pikiranmu benar, perilakumu benar, kerjamu benar, etika kerjamu benar, cara meletakkan benar, jual produk benar, sudah menjadi sirkulasi yang benar, kehidupan nyaman dan aman. Itu kemudian ketika manusia paham tentang apa yang disebut syukur, untuk menggarisbawahi tentang kalimat berhajat atau minta berdoa, guru menggarisbawahi sedikit mengambil kata kalimat, tapi jangan salah memahami. Ud'uni astajib lakum. Di dalam bahasa yang salah, manusia mengilustrasikan dalam pikirannya, mintalah kepadaku Allah, niscaya aku kabulkan. Tatkala manusia minta kepada Allah di langit gagal, kalian minta kepada yang di luar dari pribadimu, di luar dari tubuhmu, sedangkan Anda bagaikan telur. Lantas bagaimana? Aku luruskan kalimat itu. Tatkala di situ ada uni astajib lakum, mintalah kepada aku, aku pribadimu. Di situ bagaimana caranya? Minta atau bersyukur itu ada simbol dimatangkan. Maka di situ ada kalimat ud'uni. Kembali lagi, itu bahasa Jawa. Ud'uni. Uni itu bahasa Jawa. Uni itu unen atau kata yang bermakna. Kata yang bermakna menjadikan suatu nama. Suatu diberi nama itu mengandung sifat. Di dalam nama ada sifatnya, di dalam sifat ada pengertiannya. Disebutlah afngal. Di dalam afngal ada zat, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dari zatnya mengandung afngal, pengertiannya, ada sifatnya, ada namanya. Diberilah namanya unen. Diselipkan di dalam kitab dari leluhur kita, ud'uni astajib lakum, jalu'o nganggo unen. Yang dimaksud unen, bunyi-bunyian ini bukan bahasa Arab. Bukan kalian ucapkan beribu-ribu kali. Satu contoh, ada bahasa yang disebut buah. Buah itu punya nama. Dari nama itulah yang dimaksud unen. Bahasa yang tepat adalah simbolis. Dari simbolis itu diberilah nama, dari nama itu mengeluarkan sifat. Dari sifat itu nanti mempengaruhi bangsa manusia, mempengaruhi suatu keadaan, mempengaruhi bentuk kerja. Dari unen. Satu contoh paling mudah agar kalian bisa mengilustrasikan. Ada suatu benda diberi nama. Maknanya unen. Satu contoh, lemah, kubur.
Lemah itu bahasa Jawa, bukan bumi ya, beda. Bukan tanah, lemah kubur. Lemah itu apa para murid? Dan lemah itu tidak punya kekuatan atau tidur atau terlentang, maknanya lemah. Kubur itu maknanya tertutup. Tapi bendanya tidak ada tulisannya. Lemah kuburan itu tidak ada yang nulisi, lemah kuburan tidak ada. Dari unen-unen, dari suatu bahasa, dari suatu kata itulah menerangkan sifatnya bisa digunakan. Karena memahami sifat seperti itulah maka manusia bisa menggunakan dari makna itu. Namun ada kesalahan yang tidak baik. Manusia itu digunakan alat-alat itu, benda-benda itu, barang seperti itu digunakan untuk menutup dagangan orang lain. Nah, itulah satu contoh yang paling mudah para murid dan pemirsa. Kalau tidak percaya diuji. Carilah orang dengan cara memakai bahasa Arab yang dibaca 10.000 kali. Dengan cara apapun, baik dengan cara sholat hajat, sholat sunat, atau berhajat di depan Ka'bah. Berhajat agar dagangannya laris. Dengan tanpa bahasa Arab, kalian mengerti namanya udeuni, unen-unen. Taburkan tanah makam di toko atau warungnya orang yang hajatan seperti itu. Lihat faktanya. Yang terjadi itu orang yang berbahasa Arab melakukan ibadah seperti itu, ataukah hanya manusia yang mengerti suatu makna kata dan kalimat itu. Nah, itulah para murid dan santri pentingnya berhajat. Itu bentuk syukur. Bentuk syukur itu diaplikasikan dari benda-benda yang ada. Maka ada namanya bubur. Bubur adalah maknanya penetral atau penghancur. Segala sesuatu yang tidak baik di bubur dibatalkan, maknanya dihilangkan. Sama segala sesuatu yang sudah diajarkan leluhur kita. Itulah yang dimaksud udeuni. Minta kepada melalui dengan cara uni-uni atau bunyi-bunyian atau makna-makna. Maka terbentuklah sesaji-sesaji alat-alat yang sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Manusia salah dan terpelosok karena kalimat ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku Allah, sehingga manusia terpelosok di masjid, di musola, di pondok, di pesantren, di Ka'bah, di kiai, di ulama. Faktanya semua ini loh, zero. Lantas bagaimana para murid dan santri? Bersyukur dan berbahagialah kalian yang sudah mulai mengerti. Bila ada orang di luaran sana, kalian pun juga tidak boleh melarang karena dia dalam kesesatan. Tatkala sudah memahami tentang rezeki seperti ini, Anda pun juga harus paham tentang suatu politik. Tatkala syukurmu sudah benar, kalian tidak usah memakai bahasa itu minta rezeki, minta kaya, minta berhasil, tidak. Tapi jangan lupa bahwa tatkala manusia mengharapkan suatu Anda nilai kehidupanmu lebih tinggi dari orang lain, atau Anda lebih kaya dari orang lain, di situ ada namanya politik. Anda harus paham. Yang dimaksud paham bagaimana, Guru? Satu contoh. Tatkala Anda para pemirsa mempunyai usaha, baik toko atau warung atau industri, ada saingannya enggak? Semua di dunia bersaing. Kalau toh di situ ada orang itu saingan, satu contoh, Anda jualan nasi atau Anda buka toko atau warung. Kanan kiri di situ kan ada saingan. Kalau apa-apa yang sudah aku ajarkan kalian dalam keadaan keberkahan dan nyaman, ilmu ini jangan dibagi. Satu contoh di sebelah, mungkin dia yang tokonya ibaratnya lebih ramai dari Anda. Ya. Anda bisa mempengaruhi dia. Ataukah kadang ada orang lain datang kepada Anda melihat keberhasilan Anda. Wahai si bapak,
Sampean bekerja nyambut gawe, Anda berusaha kok lancar, tokonya kok laris. Jangan diajarkan ilmu yang kalian punya. Kalau Anda ingin berhasil, kalau Anda ingin kaya, lantas bagaimana, guru? Kalau ilmumu sudah valid dan tepat, kalau ada orang tanya, karena ini saingan, kalian harus paham sosial budaya. Ajarkan satu contoh. Biasanya keadaan negara kita, orang-orang yang gagal itu kan korban agama. Kalau Anda sudah berhasil dari apa yang aku ajarkan lewat ilmuku, katakan kepada orang-orang itu, wahai si bapak, usaha saya ini berhasil rame karena saya ini selalu membaca surat Yasin setiap hari itu 500 kali. Caranya begitu. Berikan solusi jam atau waktu yang tepat. Jam berapa? Saya membaca surat Yasin ini sehari itu tiap malam 500 kali. Itu jam 1 sampai kadang jam 3. Caranya begitu para pemirsa. Kalau manusia ini nanti sering jam 1 sampai jam 3 baca kalimat-kalimat itu, belajar bahasa Arab itu, besok bangunnya itu kesiangan. Tubuhnya capek. Tokonya makin gelap. Karirnya rusak, langganannya hancur. Karena itu saingan, caranya begitu. Nah, kalau dia datang lagi, wahai bapak, sudah aku ajarkan 1 bulan sekali, terus sampai sekarang sudah 2 bulan. Toko saya kok tambah sepi, katakan yang benar. Anda kurang sabar. Lakukan terus menerus, caranya begitu. Bisa para murid dan santri. Jangan diajarkan. Nah, itu kalau nanti sudah hancur, nah Anda paham, dia kalau punya benda, 1 minimal ditawarkan kepada Anda. 1 kalau tidak digadaikan, benda barang itu akan dijual kepada Anda. Artinya Anda lebih kaya nanti daripada orang itu. Caranya begitu. Maka kalau ada orang-orang seperti itu hatinya tertutup. Orang-orang dogma agama, korban agama, itu hatinya tertutup. Tidak bisa ditolong para pemirsa. Barangkali pemirsa baru mengikuti videoku. Kalau Anda korban agama, atau Anda meyakini dogma itu, hatimu tertutup itu. Lantas gimana, guru? Ya itu solusi kalau Anda ingin kaya. Orang lain jangan disukseskan. Nah, kalau sudah sering bertanya, wahai bapak, saya sudah mengamalkan Yasin ini 500 kok belum berhasil. Nah, kurang. Itu tolong ditambah 100. Itu kalau 100 biasanya rezekinya tambah banyak. Nah, caranya begitu. Artinya apa para murid dan santri? Selain Anda dididik untuk mengerti tentang keilmuan, Anda pun harus tahu tentang politik keadaan sosial. Bisa kira-kira mengamalkan ilmu seperti ini? Harus bisa. Kalau kanan kirimu orang-orang yang hatinya tertutup atas nama agama, itu kalau ekonominya rusak, tanahnya dijual kepada Anda. Nah, kalau nawar yang murah, ya, itu tetap nanti dikasihkan. Kenapa? Sudah tidak punya pilihan. Nah, inilah para murid dan santri, khususnya para pemirsa, semoga lebih paham dan lebih cerdas. Kalau orang-orang korban agama hatinya tertutup, jangan diajarkan suatu kebenaran. Ajari, masukkan keloropan, baca Yasin 1000 kali. Jam 1 sampai jam 3. Syukur-syukur kalau mau memberi nasihat. Itu dimulai jam 1 sampai nanti menjelang sholat subuh. Sekalian nanti sholat subuh. Setelah sholat subuh, itu dia tertidur, dia besok tidak bekerja, dia tidak nyambut gawe, dia tidak berdagang. Itu nanti ya, itu tidak sampai setahun, itu hancur total para pemirsa. Pastilah kalau rezekimu berkembang, kalian tidak punya saingan, mau tidak mau hartanya ditawarkan kepada Anda. Apa artinya? Dengan banyaknya orang semakin miskin di lingkunganmu, Anda semakin berhasil. Itulah bahwa Anda orang-orang yang hebat. Wabillahi taufiq wal hidayah.
waridha walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.